Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa semuanya. Kali ini akan kami peragakan walaupun sedikit tentang tata cara menyembelih hewan. Yang pertama, untuk yang penyembelih itu harus beragama Islam. Jadi kalau non Muslim, jadi penyembelihannya itu tidak sah, jadi bangkai. Jadi hewan yang disembelih menjadi bangkai. Yang kedua, syaratnya harus menyebut asma Allah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum menyembelih harus membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga hewan yang disembelih adalah hewan yang dagingnya itu bisa dimakan, seperti bebek. Ini bebek ya, contohnya kan bisa dimakan. Jadi kalau kayak buaya, meskipun disembelih dengan syarat, tetap haram karena dagingnya itu haram dimakan. Jadi hewan yang disembelih harus hewan yang dagingnya halal dimakan, dengan cara disembelih secara Islami. Jadi yang pertama itu pisaunya harus diasah dulu ya. Pisau, ibaratnya ini tangan pisau. Pisaunya harus diasah dulu yang tajam, benar-benar tajam, benar-benar tajam pisaunya. Yang kedua, harus hulkum atau saluran pernafasan. Saluran pernafasan di sini ya. Ini harus putus, dan mari itu saluran makan. Itu kedua-duanya harus putus. Jadi kalau menyembelih ini harus menghadap ke barat ya. Menghadap ke barat. Menyembelih jangan terlalu dekat dengan kepala, takutnya yang putus itu lidahnya. Jangan terlalu dekat ke kepala. Oke? Jadi jangan terlalu dekat ke kepala. Jadi ke tengah pertengahan ya. Jangan terlalu dekat. Kalau terlalu dekat, nanti yang putus lidahnya bukan saluran pernafasan dan saluran makan. Jadi keduanya itu harus putus, saluran pernafasan dan makanan harus putus. Semisal waktu menyembelih ini pisaunya jatuh harus diambil cepat mungkin dan diadu lagi, tidak apa-apa. Jadi kalau jatuh atau ganti pisau harus secepatnya jatuh, pisaunya harus diambil secepatnya, dianu lagi. Jadi jangan diangkat waktu menyembelih, pisaunya jangan diangkat ya, kecuali memang jatuh harus segera diambil dan lagi. Karena hewannya itu kalau misalnya jatuh pas lama enggak segera diambil, itu sah juga asalkan ada hayatun mustaqirah. Jadi hewannya itu ada hayatun mustaqirah, sekiranya waktu disembelih, sekiranya pas jatuh, pas dibiarkan 2 hari 2 malam masih hidup, itu namanya dua hayatun mustaqirah, mati sah. Seperti itu. Jadi ini diantara syarat-syaratnya orang menyembelih. Proses penyembelihan atau zabi, ini tata cara menyembelih binatang. Penyembelihan bisa dianggap cukup apabila kerongkongan, hulkum dan mari telah terputus. Yang dimaksud hulkum di sini adalah saluran pernafasan, sedangkan mari adalah saluran makanan. Hanya cara yang paling sempurna adalah dengan memutuskan kedua urat atau wajadain. Ada 2 urat diputus semuanya yang terletak di belakang hulkum dan mari. Jadi urat tersebut letaknya di belakang saluran pernafasan dan makanan. Hulkum dan mari, jika wajadain diputus, otomatis hulkum dan mari juga ikut terputus. Jika hulkum dan mari diputus,
wajidain belum tentu terputus. Nah, seperti itu. Jika binatang yang disembelih mati, sedang hulkum dan mari tidak terputus, maka binatang tersebut dianggap bangkai. Jadi kalau saluran pernafasan dan makanan belum terputus pas mati, nah itu dianggap bangkai. Jadi haram hukumnya dimakan. Keterangan Kifayatul Akhyar halaman 223. Oleh karena itu sebaiknya leher yang disembelih tidak terlalu dekat kepala karena dikhawatirkan yang terputus adalah lidahnya. Jadi kalau terlalu dekat kepala takut lidahnya yang terputus, bukan hulkum dan bari. Sebagaimana sering kita temui di pasar-pasar. Ciri yang paling mudah untuk mengetahui sah dan tidaknya sembelihan ayam ialah bila setelah disembelih nampak dua saluran dari arah kepala, mari dan hulkum, maka sembelihannya sah. Namun bila hanya ada satu saluran, maka hukumnya tidak sah. Jadi lihat setelah disembelih saluran pernafasan dan saluran makanan keluar, jadi terputus, itu sah hukumnya. Tentunya sebelum menyembelih baca bismillah dulu. Dalam proses penyembelihan, hulkum dan mari tidak harus putus dalam satu ayunan pisau. Jadi sekali pisau tidak harus putus semua. Bisa dianu lagi asalkan jangan diangkat pisaunya. Tidak harus putus dalam satu ayunan pisau. Boleh diayunkan secara berulang-ulang selagi pisau masih belum diangkat. Apabila di tengah proses pisaunya diangkat atau diganti dengan pisau lain atau jatuh, lalu pisau diambil dan disembelih dilanjutkan kembali dengan segera, maka masih dihukumi sah jika antara penyembelihan pertama dan kedua terdapat jarak yang cukup lama, abid, maka binatang tersebut juga tetap dihukumi halal apabila pada penyembelihan tahap kedua masih ada al-hayatul mustaqirrah, tanda-tanda bahwa ia masih hidup. Pengertian al-hayatul mustaqirrah di sini adalah seandainya binatang itu dibiarkan, niscaya masih bisa bertahan hidup selama 1 atau 2 hari. Catatan, binatang yang akan disembelih tidak harus mempunyai al-hayatul mustaqirrah kecuali binatang yang bisa segera mati, seperti binatang yang kena racun, diterkam binatang buas atau tertabrak kendaraan dan lain-lain. Orang yang akan menyembelih binatang harus beragama Islam. Jadi orang yang menyembelih harus beragama Islam. Tidak asal penyembelihan yang dilakukan oleh orang yang beragama non-Islam. Jadi bukan beragama Islam. Dan binatang hasil sembelihannya dihukumi bangkai. Ada 4 kelompok orang yang makruh menyembelih, yaitu 1, orang gila. Jadi makruh hukumnya menyembelih binatang bila orang tersebut orang gila. Nah, yang nomor 2, anak kecil yang belum tamyiz atau pintar. Anak kecil yang belum pintar. Jadi kalau ini berapa cok? Ini uang 1000-an dibilang 5.000. Jadi belum pintar. Atau disuruh beli bawang merah, dapatnya sabun mandi misalnya. Itu kan belum tamyiz namanya. Jadi kalau seperti itu. Yang nomor 3, orang buta. Jadi orang buta makruh. Karena orang buta takut yang disembelih pas kakinya lagi karena buta. Dan orang yang sedang mabuk. Yang nomor 4, orang sedang mabuk hukumnya haram. Makruh. Orang sedang mabuk hukumnya makruh menyembelih hewan. Hanya hukum penyembelihan mereka dianggap sah jika memenuhi syarat-syarat penyembelihan
yang ada. Jadi sah, tapi sah hukumnya makruh, sah penyembeliannya itu halal, tapi kalau memenuhi syarat-syarat penyembelian yang ada. Binatang yang akan disembelih harus binatang yang boleh dimakan. Menyembelih binatang yang haram dimakan hukumnya haram karena termasuk takzib. Binatang yang akan disembelih ada dua macam. Satu, al-maqdurun ala zakatihi. Artinya binatang tersebut bisa dan memungkinkan untuk disembelih. Penyembelihan binatang ini sebagaimana biasanya. Dua, ghairu maqdurin ala zakatihi. Artinya binatangnya sulit atau tidak memungkinkan untuk disembelih, seperti binatang liar atau binatang jinak yang menjadi liar, maka cara penyembelihannya cukup dengan melemparkan benda tajam, sengaja melakukan penyembelihan dengan azab qasduh. Azab sengaja melakukan penyembelihan yang dapat membunuh binatang tersebut hanya jika setelah terkena benda tajam binatang tersebut masih hidup, masih ada al-hayatul mustaqirrah, maka harus disembelih lagi seperti biasanya. Sebaiknya binatang yang telah disembelih dibiarkan terlebih dahulu sampai mati, kecuali ikan maka tidak perlu disembelih dan boleh langsung dibakar. Alat yang dibuat menyembelih adalah setiap benda tajam seperti pisau dan kayu yang ditajamkan, kecuali benda tajam tersebut berupa tulang dan kuku maka tidak boleh. Kalau berupa tulang dan kuku tidak boleh dibuat untuk menyembelih. Alat penyembelihan berupa mesin termasuk benda tajam dan hasil penyembelihan boleh dimakan asal telah mengikuti ketentuan yang ada. Selain benda tajam seperti pisau tumpul, ketepil, senapan tidak boleh dibuat menyembelih binatang, sebab binatang tersebut mati bukan karena tajamnya tetapi karena kerasnya benda mengena binatang tersebut. Tidak boleh menembak burung dengan menggunakan peluru timah kecuali penembaknya jitu, dan binatang yang ditembak pada biasanya tidak mau sehingga masih bisa untuk disembelih seperti angsa. Dan binatang yang ditembak pada biasanya tidak mati. Bukan tidak mati sehingga masih bisa untuk disembelih seperti angsa. Binatang yang ditembak hukumnya tidak halal dimakan kecuali setelah ditembak masih terdapat tanda hayatul mustaqirrah. Tapi menurut mazhab Malikiyah hukumnya halal asal penembaknya membaca bismillahirrahmanirrahim. Syarat sunat dalam menyembelih. Sunatnya pekerjaan yang sunat ketika kita menyembelih hewan. 1. Membaca bismillah. 2. Membaca salawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3. Binatang yang akan disembelih diusahakan tidak melihat kepada yang akan disembelih, diusahakan tidak melihat kepada yang akan menyembelih. 4. Tidak menyembelih binatang di dekat binatang yang lain. Sunat. Dibawa jauh. 5. Penyembelih dan binatang yang akan disembelih menghadap ke arah kiblat. Berarti posisi kepala binatang ada di sebelah selatan. 6. Mengasah pisau sampai betul-betul tajam untuk mengurangi siksaan pada binatang yang disembelih. Yang dimakruhkan dalam menyembelih, ketika kita menyembelih dimakruhkan ada
ada pekerjaan yang dimakruhkan. Satu, memotong bagian atau mengelupas kulit binatang yang disembelih sebelum mati, itu dimakruhkan. Dua, menyembelih kepala binatang sampai terputus, jadi sampai putus, karena termasuk memotong anggota sebelum binatang mati, itu hukumnya makruh. Demikianlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.